Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera bagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Wisdom for today, hikmat untuk hari ini, tanggal 3 Maret 333 hari ini. Tanggal yang spesial, tanggal 3 Maret, tanggal 3 bulan 3. Dan kita akan baca dari Amsal pasal yang ketiga. Saya mendorong sekali lagi saudara untuk bisa setiap hari membaca kitab Amsal, ya, mengikuti tanggal. Ya, ikuti tanggal, seperti hari ini tanggal 3, kita akan baca dari Amsal pasalnya yang ketiga. 31 hari, salam 1 bulan, dan ada 31 pasal dalam kitab Amsal. Dan lihat bagaimana tahun ini saudara bertumbuh dalam hikmat. Ya, karena ini yang dibutuhkan hari ini, wisdom. Ya, menghadapi tantangan, challenge, perubahan hidup di hari-hari ini. Pasal yang ketiga ayat 1 dikatakan berkat dari hikmat. Nah ini, the power of wisdom, blessing of wisdom, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jangan melupakan, tetapi memelihara perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Nah, berkatnya adalah ini. Ketika kita menyimpan perintah Tuhan dan tidak melupakan ajaran-ajaran Tuhan, berkatnya adalah ini. Ayat yang kedua. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Panjang umur, lanjut usia. Umurnya panjang, usianya lanjut. Bukan hanya itu, tetapi sejahtera ditambahkannya kepadamu. Kalau umurnya panjang, usianya lanjut, tetapi tidak sejahtera, untuk apa? Ya. Tetapi ini berkat dari hikmat. Ya. Ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih dan setia meninggalkanmu. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dua kata ini penting, kasih dan setia. Karena kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan Tuhan ingin supaya kita hidup juga dalam kasih dan dalam kesetiaan. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Kasih dan penghargaan, bukan cuma dikasih, tetapi juga dihargai. Dapat award, dapat trofi, dapat penghargaan. Dalam pandangan Allah serta manusia, bukan cuma pandangan Tuhan. Dicintai Tuhan, dihargai sama Tuhan, tapi juga dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan separuh hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, dengan segenap hati, itu cirinya adalah ini. Dia tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Ada banyak orang yang percaya tapi separuh hati. Itu sebabnya masih separuhnya bersandar kepada akal pengertiannya sendiri. Tapi Tuhan ingin kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ya. Dan tidak bersandar. Ya, bukan tidak memakai pengertian, akal yang Tuhan berikan, tapi tidak bersandar kepada akal kita sendiri. Karena ada banyak hal yang hari ini terjadi dalam hidup kita yang melampaui akal pikiran kita bisa cerna dan kita bisa handle. Sebabnya kita perlu iman, percaya pada Tuhan yang total. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan dalam setiap langkah pekerjaan perbuatan kita, keluarga kita, bisnis kita, akui Tuhan. Tuhan diakui, Tuhan ada di sana. Tuhan pemimpin, Tuhan pelopornya, Tuhan inisiatornya, Tuhan adalah tujuannya. Akui Tuhan dalam segala lakumu,
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, jangan sok pinter, sok tahu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tapi takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan ini kunci untuk sudah berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaannya Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Apa yang akan menyembuhkan tubuh saudara? Takut akan Tuhan. Ya. Yang menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat yang 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan bukan cuma dengan pujian, dengan mulut, kata-kata, atau musik, ekspresi saudara. Tapi muliakan Tuhan juga dengan hartamu. Itu sebabnya ketika saudara memberi, berkorban, entah membawa persembahan, ya, entah membawa perpuluhan, atau apa saja korban persembahan saudara kepada Tuhan, maka itu adalah bagian daripada penyembahan, bagian dari saudara hidup memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, persembahkan. Kalau itu bisnis pertama, gaji pertama, saudara mau bawa kepada Tuhan, lakukan itu untuk tujuan memuliakan Tuhan. Muliakan Dia dengan hartamu. Nah, kalau saudara bisnis untuk tujuan memuliakan Tuhan dengan hartamu, wow, pasti bisnis saudara akan diberkati oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan beri hikmat saudara untuk menjalankan bisnis saudara di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pandemi ini. Tetap jaga hati bahwa tujuan usaha, tujuan bisnis saudara adalah memuliakan Tuhan dengan harta saudara. Ya. Maka ayat 10 dia berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Wow. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sebagai bapak, kita sebagai anak, jangan bosan ketika Tuhan menegur, mendidik, memperingati kita. Karena itu bukti cintanya Tuhan. Menegur, memperingati, itu adalah bukti kasih Tuhan buat kita. Bukan cuman pemberian-pemberian, bukan cuman hadiah-hadiah bukti kasih Tuhan, tapi juga peringatan dan didikan dan teguran yang keras. Itu juga adalah bukti kasihnya Tuhan buat kita. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi kalau saudara lagi dihajar, dididik, ditegur sama Tuhan, didisiplin, itu karena Tuhan sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak dan Dia adalah Bapa. Ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Jadi hikmat, kepandaian itu lebih dari emas dan perak. Ia lebih berharga daripada permata. Dan apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Dan inilah yang Salomo, dia kejar, dia pursue ketika dia jadi raja. Dia minta hikmat. Dia nggak minta emas, dia nggak minta permata. Ya. Tapi dia minta hikmat untuk memimpin, untuk mengelola, dan memerintah di bangsa itu. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Di tangan kirinya Tuhan ada kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Jalannya Tuhan itu jalan yang penuh bahagia. Jadi kalau saudara nggak bahagia, saudara kemungkinan besar saudara tidak berjalan dalam jalannya Tuhan. Karena jalannya Tuhan adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi ketika engkau berjalan dalam jalannya Tuhan, itu sejahtera semata-mata isinya. Ya. Kalau tidak sejahtera, mungkin saudara tidak sedang berjalan dalam jalannya Tuhan. Karena dunia ini tidak mengenal apa artinya damai sejahtera yang sejati. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi,
Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Kekejutan yang tiba-tiba, jangan takut. Atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Sudah bisa lanjutkan baca Amsal pasal yang ketiga. Tapi ini, dalam pasal ini begitu kaya dengan hikmat, berkat-berkat yang perlu kita renungkan lagi. Ya, so disiplin, saudara. Baca sekali lagi Amsal setiap hari sesuai dengan tanggal dan saudara akan lihat sudah bertumbuh dalam hikmat dan pengertian dan kepandaian dan kecerdasan rohani saudara. Oke? Karena ini yang dibutuhkan hari-hari ini. Bukan cuma orang yang cerdas secara akademik, tapi cerdas secara rohani, cerdas secara emosi juga. Ya, so, baca kitab Amsal tiap hari dan saudara akan lihat sudah bertumbuh sekali lagi dalam kecerdasan rohani saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bye-bye.